kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan kepada kita di bulan Sya'ban menjelang ke Ramadan. Pertama, secara spesifik beliau menuntut untuk memperbanyak puasa sunnah dengan hikmah-hikmah yang tadi telah kita utarakan, baik itu terkait persiapan fisik supaya punya adaptasi menjelang Ramadan, metabolisme tubuhnya bisa menyesuaikan, ataupun juga melatih orang-orang yang belum terbiasa dengan puasa supaya optimal, merencanakan agenda yang disiapkan saat Ramadan sehingga tidak bingung masuk kepada Ramadan, hanya ikut arus saja apa yang kemudian bisa dialami. Islam memberikan persiapan sehingga optimal ketika masuk Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, kita tersambung kembali lewat kajian Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnah yang menyertainya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Pun demikian dengan amal ibadah, doa-doa yang teman-teman juga telah tunaikan sesuai dengan waktu di mana teman-teman berdomisili. Salat apapun yang ditunaikan, boleh jadi ada yang saat ini mungkin waktunya masih maghrib atau juga masih di asar sesuai dengan perbedaan waktu. Saya tadi mengecek ada beberapa yang tersambung dengan kita bahkan dari berbeda negara. Saya lihat tadi ada yang dari Malaysia juga, ada dari Taipei, dari beberapa yang lain, termasuk juga negeri-negeri yang mungkin jauh tidak terjangkau secara langsung tentunya. Dan Alhamdulillah lewat tayangan ini Allah berikan fasilitas kemudahan, semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Teman-teman, kita berlanjut kepada materi yang telah kita bahas tadi, sebagian dari uraiannya dari ba'da maghrib menjelang ke Isya, tentang keutamaan Sya'ban, baik dari definisi pengertiannya, kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban sampai dengan korelasinya dengan Ramadan. Alhamdulillah telah kita uraikan dari perjalanan sejarah terkait dengan penamaan bulan sampai kita mengetahui detail tentang Sya'ban dari segi pengertian atau pemaknaannya sebelum era Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Nabi dan Rasul tentunya. Kita telah mengetahui bahwa di penanggalan Hijriyah, saya tuliskan begini ya, asalnya kan ini dari kata hijrah ya teman-teman, hijrah menunjuk pada peristiwa berpindahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah Al-Mukarramah ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, yang dipelajari di hijrah ini sebetulnya bukan perpindahannya saja dari aspek sejarah, tapi lebih pada kurikulumnya. Ingat itu ya, sifatnya, keadaannya, kan? Jadi ada kurikulum di hijrah ini, bukan sekedar pindah. Jadi jangan diartikan hijrah itu dari aspek perpindahan fisikalnya saja, tempatnya, bukan itu poinnya. Toh kalau tidak ada sifat-sifat yang menyertainya, tidak akan diperintahkan untuk berhijrah. Tapi ada sesuatu yang dipertimbangkan di situ untuk melakukan perbuatan hijrah, karena di dalamnya ada pesan-pesan atau kurikulum-kurikulum yang mengantarkan pada kebaikan. Buktinya ketika Nabi pindah, suasana yang tertinggal, yang kotor, yang banyak konflik berubah jadi suasana kota kan, sehingga dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Singkatnya nanti kalau kita ngaji hadis misalnya di Sahih Al-Bukhari lah, kita ambil misalnya di Kitabul Iman, Nabi memberikan definisi yang sangat spesifik tentang hijrah adalah berupaya untuk berpindah dari kebiasaan yang kurang baik, segala yang tidak Allah sukai, kepada perbuatan-perbuatan bahkan sifat dan sikap yang Allah senangi, berpindah dari yang diharamkan kepada yang dihalalkan, dari yang kurang baik kepada yang baik. Itu disebut dengan hijrah. Nah, kalau kita ingin ikut ke situ dinisbatkan, maka tambahkan ya sebelum tak ini. Ingin ikut sifatnya misalnya, maka tambahkan ya sebelum sifat menjadi hijriyah. Ya kan? Maka tahun ini dalam penanggalan Islam disebut dengan tahun hijriyah, bukan hanya ingin mengingatkan peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Yathrib kelak jadi Al-Madinah Al-Munawwarah, tapi untuk merangkum kurikulum yang Nabi tunjukkan. Dan rangkuman kurikulum itu ada petunjuknya dari penamaan bulan. Nah, itulah indahnya dalam Islam. Dari nama saja pasti ada makna, nggak ada yang hampa makna, tidak ada yang menyendiri. Termasuk pernah saya sampaikan, bahkan nama-nama sholat pun
Ya, dari mulai subuh, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, itu ada maknanya. Ya, supaya berkesesuaian dengan topik yang kita bahas. Tadi telah saya beri contohkan 1 dan 2, karena waktu kita terbatas ya. 1 dan 2 itu kenapa Al-Muharram dipertahankan, makna dalam Islamnya apa, dari Hijriahnya apa, Safar apa, sampai nanti akhir Dzulhijjah. Kita akan langsung ke bulan ke-8, karena topik kita ada di sini. Sya'ban, yang di era jahiliyah hanya terbatas kepada penyebaran masyarakat dari kabilah-kabilah membentuk gugus tugas untuk menemukan mata air yang dengan itu diharapkan dapat dikumpulkan sebagai persiapan-persiapan menjelang musim panas yang terik membakar, yaitu di Ramadan. Maka ketika masuk ke era Islam, dan kita ketahui bahwa suasana itu kan akan terus dinamis ya, berubah, berputar, nggak sama. Sebagaimana fisik kita juga berubah, kreativitas berubah, lingkungan akan berubah. Dulu tempat tinggal kita misalnya tidak banyak jalan-jalan yang bagus, sekarang sudah bagus-bagus, ada gedung-gedung, ada kreativitas yang banyak dan sebagainya. Pun demikian, di era-era saat zaman jahiliyah, di era Nabi telah berubah, masyarakat lebih baik, kreativitas lebih tinggi, dan musimnya kan berputar. Ya, itulah bedanya kenapa Hijriyah ini nanti menjadi waktu yang ditetapkan untuk ibadah, bukan menggunakan pada patokan kalender Masehi untuk ibadah-ibadah yang sifatnya bulanan atau tahunan, kecuali yang sifatnya harian, yang menjadikan matahari sebagai titik gitu ya, titik untuk pengetahuan waktu perpindahan dari waktu harian. Kalau harian kan melihatnya matahari ya, seperti sholat misalnya, patokannya matahari, bayangannya dari sinar matahari. Tapi kalau menggunakan ibadah yang siklusnya bisa masuk bulanan atau tahunan sifatnya, seperti puasa misalnya, yang digunakan bulan bukan matahari. Apa diantara hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah dengan penggunaan acuan pada hilal ini, perubahan bentuk bulan ini, dan peredarannya nanti selama dalam 12 bulan selama 1 tahun, menjadikan keadaan berbeda-beda. Yang tadinya ada musim dingin, nanti tahun depan bisa ketemunya bukan musim dingin lagi, mungkin musim semi, mungkin musim panas, sehingga waktu menunaikan puasa itu terasa di semua waktu. Ya, kapan ada di musim dingin, jamnya bisa berubah dengan musim panas, dengan musim semi dan sebagainya. Sehingga tidak ada beban kepada seseorang untuk menunaikan di satu waktu saja. Ya, bisa terbayang kalau menggunakan patokan matahari, jatuhnya misalnya di bulan Juli atau Agustus, itu pasti akan panas terus. Dan subuhnya boleh jadi nanti jam 3 sudah subuh, ya, atau jam 4 sudah subuh, maghribnya bisa jam 8 dan sebagainya. Tapi ketika menggunakan patokannya itu bulan, dan penanggalannya masuk kepada Hijriyah, maka hikmah besarnya untuk ibadah adalah supaya bisa merasakan ibadah di setiap saat, dan berkahnya setiap waktu bisa diibadah. Nah, kaitan dengan pembahasan kita, yang dulu Sya'ban itu untuk mencari air dan sebagainya, suasananya kan sudah berubah, ya kan? Ya, belum tentu yang disebut Ramadan itu menjadi musim panas. Boleh jadi nanti musimnya menjadi musim dingin, musimnya menjadi musim apa lagi? Musim semi. Ya, kita kan kalau puasa Ramadan nggak tentu jatuhnya selalu dingin kan? Ya kan? Disebutnya tetap Ramadan kan? Ya, padahal asalnya adalah panas terik yang membakar, ya kan? Dan seterusnya. Maka ketika masuk di era Islam, kejeniusan sahabat-sahabat Nabi ketika bermusyawarah, ada yang mengatakan idenya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, yang lainnya mengatakan dari sosok-sosok yang lain bertemu bermusyawarah, menetapkan tetap tahunnya disebut dengan Hijriyah. Ini di era Umar bin Khattab nanti, usulannya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma jami'an. Bulannya tetap sama namanya, tapi maknanya mengikuti makna-makna syariat. Bila di masa jahiliyah Ramadan dipahami hanya membakar secara fisikal, menghanguskan, maka ketika masuk nilai-nilai Islam yang value-nya sedemikian tinggi, maka Ramadan bukan hanya mengajarkan secara pendidikan fisik. Ramadan bukan hanya mengajarkan pendidikan fisik, tapi ada pendidikan intelektual, pendidikan spiritual yang terakumulasi di dalamnya sehingga melatih manusia secara sempurna menjadi lebih baik. Intelektualnya makin tajam, banyak mengaji, banyak belajar, banyak membaca, fisikalnya teratur makan minumnya, dan spiritualnya terisi dengan baik dengan ibadah. Sehingga apa? Sehingga hal-hal yang buruk, yang tidak ideal, itu dibakar, dihanguskan saat Ramadan. Dosa-dosa dibakar, digugurkan. Ya, dibakar habis, dihanguskan dengan amal-amal saleh. Kebiasaan buruk dibakar, dihilangkan dengan kegiatan yang lebih teratur, terprogram. Kapan makan, kapan minum, kapan beraktivitas, kapan sholat, kapan ibadah. Secara spiritual lebih matang, lebih tenang.
Karena itu di Ramadan, emosi lebih tenang, mental lebih stabil, lebih kuat secara spiritual. Maka dibakar orang yang kurang bagus. Oke? Nah, tapi tidak semua orang-orang yang masuk kepada bulan Ramadan bisa punya persiapan yang demikian. Kecuali dia menyiapkan terlebih dahulu sebelum masuk ke Ramadannya. Itulah saya langsung gabungkan 2 dan 3. Apa korelasi Sya'ban dengan Ramadan di era Islam? Maka yang tadinya Sya'ban hanya dipersiapkan persiapan fisik memasuki musim panas, maka di era Islam Sya'ban bukan hanya persiapan fisik, tapi juga persiapan kepada seluruh nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki, baik itu fisikal, secara fisik, intelektual, dan spiritual. Ini yang paling utama. Maka kalau di era jahiliyah Sya'ban hanya dijadikan sebagai momentum mencari air untuk kebutuhan fisik, maka di era Islam Nabi langsung mencontohkan lewat kebiasaan beliau Rasulullah SAW agar dari sejak Sya'ban masyarakat mulai mengoleksi, mulai mengumpulkan air spiritual, air intelektual, air kebutuhan fisikal, bukan hanya sifatnya materi, tapi Nabi memberikan edukasi guna persiapan di bulan Ramadan yang keutamaannya begitu istimewa. Kalau nggak disiapkan di bulan Sya'ban ya, tentu tidak semua orang bisa siap memasuki bulan Ramadan. Itulah sebabnya kenapa dipertahankan dengan tetap bernama Sya'ban untuk memberikan kesan secara majazi, secara kiasan. Kalau kemarin di jahiliyah hakiki, ini masuk kepada majazi, majaz secara kiasannya. Kalau Anda membutuhkan air untuk kehidupan secara fisikal, maka kita pun butuh air untuk kehidupan spiritual. Karena itulah air yang kadang-kadang turun ke tanah yang kering bisa menggemburkan kembali dan melahirkan tumbuhan yang indah, bagus, bahkan dikonsumsi. Maka air spiritual bisa menjadikan hati yang kering menjadi tumbuh kembali, menggugurkan yang kotor, menghilangkan, membersihkan, dan menampilkan yang baik-baik sehingga berkreasi kembali. Itulah sebabnya kenapa tuntunan wahyu dalam Al-Quran, kadang dalam hadis-hadis sering digambarkan dengan air untuk memberikan isian-isian yang teduh, yang menggemburkan, menenangkan hati sehingga dia bisa mendorong kepada intelektualitas untuk merumuskan berbagai amalan kebaikan dan dieksekusi oleh fisik menjadi amal-amal soleh yang berkelanjutan. Itulah sebabnya ketika muncul bulan Sya'ban tetap dipertahankan, tapi tuntunan kurikulumnya mulai lebih lengkap, berbeda dari sebelumnya. Maka, apa kebiasaan aktivitas Nabi SAW ketika memasuki bulan Sya'ban ini, khususnya terkait dengan Ramadan yang telah masuk di era Islam? Baik, yang pertama, kalau dulu hanya mencari air persiapan masuk ke bulan yang panas, yang terik, maka ketika masuk di era Islam, ini dikeluarkan dengan makna-makna tadi, membakar dosa, kan, menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan segala yang tidak baik. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk puasa. Ya kan? Maka sebelum masuk ke penunaian puasanya di bulan Ramadan, ada kegiatan yang direkam sempurna. Bahkan diinformasikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi SAW dari sejak bulan Sya'ban sudah membiasakan menunaikan puasa sunnah dengan memperbanyaknya. Memperbanyak ya puasa sunnah. Ini kebiasaan Nabi SAW yang pertama. Jadi dikonfirmasi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya, ya Rasulullah, ini kan, atau beliau menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat, ya beliau tidak melihat Nabi SAW banyak menunaikan puasa sunnah kecuali di bulan Sya'ban, atau tidak sebanyak menunaikan di bulan-bulan lain, sehingga hampir-hampir beliau menduga kok kayak penuh gitu kan, tapi juga beliau kadang membatalkannya untuk menunjukkan ini beda dengan Ramadan. Baik, jadi yang pertama, kebiasaan Nabi untuk menyempurnakan persiapan-persiapan menjelang kepada Ramadan adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, apa kaitannya teman-teman sekalian dengan kurikulum yang bisa kita pelajari? Baik, mari kita lihat. Ramadan, seperti tadi disampaikan dan seringkali ditegaskan, ini adalah momentum yang sangat istimewa, yang seluruh waktunya itu begitu berharga. Siang dan malamnya, ada siang, ya, ada malam. Sini kurikulumnya.
Baik. Jadi ada amalan, kalau dibagi dua gampangnya amalan siang, amalan malam. Itu klasifikasinya begitu. Nanti setiap siang ada program, malam ada program. Siapa yang sukses mengerjakan amalan siang, bonus pertamanya sebelum mendapatkan pahala dan turunannya, itu Allah ampuni dosa-dosanya. Hadisnya spesifik di Al-Bukhari. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu menunaikan puasa Ramadan, kan puasanya di siang hari bukan malam hari, dengan sempurna, tulus karena Allah, ya, karena imannya kepada Allah, lalu dia berusaha mengevaluasi dirinya, punya program-program sehingga dia bisa muhasabah, bisa ihtisab. Itu bonusnya sebelum diberikan pahalanya, Allah bisa berkenan menggugurkan seluruh dosa-dosanya. Nah, supaya bisa nyaman puasanya itu, bisa terbiasa, karena boleh jadi ada orang yang tidak terbiasa menunaikan puasa, sehingga adaptasinya tidak mudah. Maka sebelum tiba Ramadan, jangan jadikan Ramadan sebagai latihan. Mungkin ada, alhamdulillah, di antara kita yang Allah berikan hidayah, yang sangat luar biasa indahnya. Jadi masuk Islam, mu'allaf, atau ada yang sekarang baru baligh, sehingga puasa menjadi wajib. Ini mungkin jadi puasa pertama yang ditunaikan dalam hidupnya. Sebelum masuk Ramadan, biasakan dulu mencontoh sunnah Nabi. Perbanyak dulu puasa sunnah. Sehingga ketika masuk ke bulan Ramadannya, metabolisme tubuh kita sudah terbiasa menunaikannya. Sudah ada kebiasaan yang dibangun sebelumnya. Kalau enggak nanti enggak siap. Ya kan? Maka dari sejak bulan Sya'ban ini kita berlatih. Ya, berlatih. Seperti di Al-Bukhari disebutkan, Kitabus Siyam nanti, ya, nanti masuknya tentang Shaum Syahri Sya'ban. Kebiasaan Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau ingin mencontohkan untuk umatnya kurikulumnya. Termasuk saya, Anda, kita semua mencoba. Dan memperbanyak ini, nanti maknanya bisa relatif sesuai dengan kebiasaan. Ya, misal begini, ada yang sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis. Ya, memperbanyak ini bisa saja dari Senin Kamis tambah Ayyamul Bidh. Sudah terbiasa dengan Ayyamul Bidh, misalnya naik, teman-teman sekalian, Senin, ya, Selasa puasa, Rabunya istirahat misalnya kan. Kamis puasa lagi, ambil 3 hari, setelah itu istirahat. Sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ada yang pengen Sya'ban khusus misalnya puasa Daud, ya, di bulan Sya'ban. Sehari puasa, sehari tidak. Nanti misalnya mulai Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis tidak. Ya, tapi awas, ukurannya tidak harus sama setiap orang. Ya, seperti ada beberapa orang yang memang nggak biasa puasa misalnya, nunggu Ramadan. Maka mungkin bagi orang-orang yang demikian, sehari sudah banyak, 2 hari sudah banyak, 3 hari sudah banyak. Ya, karena itu minimal dalam Sya'ban ini ada usaha untuk puasa dulu supaya kebiasaan tubuh kita itu mulai beradaptasi, metabolismenya mempersiapkan diri. Jadi nggak kaget ketika masuk Ramadan. Ya, laparnya nggak kecepetan gitu kan? Ya, bukanya jam 6, jam 3 udah lapar banget kan? Ya kan? Jam 4 udah kelaparan. Jam 5 udah wah, tidur tak karuan, ya kan? Tidur pun sudah nggak enak karena laparnya luar biasa kan? Akhirnya ke kamar mandi, kumur-kumur lagi. Nah, itu sesuatu yang menjadi tidak nyaman untuk dilakukan. Ya, karena itu, rumus paling gampangnya, bagi yang belum pernah puasa sama sekali, atau hanya menunggu Ramadan saja, sehingga adaptasinya jadi lambat, cari waktu-waktu yang sekiranya, umumnya banyak orang puasa yang sunnah. Misal, Senin, ya kan? Atau Kamis. Ya, pertengahan kan sudah lewat, teman-teman ya, Ayyamul Bidhnya. Nah, Senin atau Kamis. Nah, kalau sekiranya nggak ketemu Senin, nggak ketemu Kamis atau mepet, boleh kan Sya'ban memperbanyak. Hadisnya sahih itu, sahih. Ya, bahkan sahih banget gitu ya. Nah, itu bisa ambil Selasanya atau ambil Rabunya, ya silahkan, optimalkan. Yang penting berlatih puasa. Dan ditolong berkenan juga orang tua bersikap bijak. Mungkin kepada anak yang menjelang balik, yang betul-betul belum terbiasa puasa. Ketika dia memulai, ya bisa sama-sama di rumah informasikan, nanti motivasi. Ada yang mungkin berlatih, nggak harus full dulu karena belum terbiasa anak-anak, ya kan? Nah, Anda boleh misalnya ketika dia zuhur minta buka, nggak apa-apa. Kasih dulu aja, nanti besok tambah lagi ya, gitu kan, sampai asar. Sehingga ketika tubuhnya mulai tahan sampai asar, menjelang maghrib, besok-besok sudah siap sampai maghrib, begitu masuk Ramadan, dia sudah sempurna sampai maghribnya. Jelas ya? Nah, ini kebiasaan yang pertama. Jadi, mengumpulkan bekal sebelum masuk ke Ramadan, sehingga terbiasa untuk dilatih. Nah, di Sya'ban ini, yang dibiasakan pertama secara fisikal dulu, ini. Secara fisikal, ini teman-teman sekalian. Lalu secara intelektualnya apa? Ya kan? Nah, nanti kita juga punya target nih, untuk mengumpulkan program. Misal,
Kalau Nabi kan Sallallahu Alaihi Wasallam secara intelektual beliau senantiasa meluangkan waktunya dengan malaikat Jibril untuk bertadarus Al-Quran. Jadi Nabi membacakan ke malaikat Jibril sampai di akhir-akhir nanti masa menjelang wafatnya sampai 2 kali ya khatam itu. Ya, bukan sekedar membaca dengan benar, tapi malaikat Jibril mengurutkannya, kan menyempurnakan makna dan sebagainya. Ya, karena kan Nabi sifatnya diajarkan langsung. Nah, maka bagi kita yang ingin meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara intelektual bisa punya program. Apa yang mau dipelajari nanti selama Ramadan, siapkan sejak Sya'ban. Ya, maka di antara ulama ada yang spesifik belajar memahami atau mendalami tafsir. Ya, ada yang Quran aja dari menghatamkan, menemukan hukum, mengkaji lagi Qurannya selama sebulan itu. Tapi sudah disiapkan dari sejak persiapan Sya'bannya. Artinya apa yang disiapkan? Perangkat-perangkatnya. Cek mushafnya, sesuaikan waktunya. Jadi kalau teman-teman sekarang ingin punya kegiatan misalnya nanti saat Ramadan, ya maka coba cek jam kerjanya sehingga bisa sesuai. Ya, kapan Anda mulai belajar, mengkaji kembali, kapan yang disiapkan untuk i'tikaf. Kalau bisa, waktu cutinya udah disiapkan dari sekarang, sehingga bisa i'tikaf nanti. Nah, nanti saat i'tikaf itu apa yang mau dikerjakan? Jadi jangan cuma datang, ikut tidur, ikut sahur, ikut buka, selesai. Yang nggak ada isinya nanti. Ya, jadi jangan andalkan kepada para misalnya penceramah yang kultum. Taruhlah, saya ngandalkan kultum aja. Nah, ini bisa serius, bisa keluar masuk. Ya, tiap hari topik dalam sekian banyak kita mendengarkan kultum, hampir setiap malam, berapa banyak yang masuk? Ya kan? Jangan sampai cuma sekelewat ya, jadi informasi. Silahkan siapkan rutinitasnya. Kalau perlu DKM-nya rumuskan. Bikin misalnya serial untuk kultum tuh, ya. Kuliah yang 7 menit atau 17 menit, yang kalau terserah antum kan nggak sesuai juga gitu ya. Jadi disusun kurikulumnya. Kalau perlu DKM-nya bikin, kurikulum kultumnya itu yang berkelanjutan membahas. Nggak usah tinggi-tinggi atau jangan diserahkan kepada penceramah yang kadang-kadang di jalan baru ketemu judul, ya nyari di Google ini yang disampaikan. Nggak bijak juga ya. Ya kalau saya sih lebih menekankan ada sesuatu yang diniatkan untuk memberikan manfaat. Maka kalau bisa DKM-nya bikin serial nih. Ya, kalau perlu sirah misalnya selama 30 malam itu masyarakat dengar sirah. Perjalanan kehidupan Nabi, nanti Ustadz Fulan nerangkan A, B, C sampai ujungnya. Ya, kalau misalnya pengen juz amma digali, keluarkan juz amma. Nanti si Fulan ceramah tentang ini intinya apa, batasi 15 menit. Yang ini apa. Ya, atau 7 menit misalnya. Ya, kalau perlu bab apa lagi sehingga berkelanjutan antara topik 1, 2, 3, 4 sampai akhir. Kalau perlu penceramahnya bikin makalah, nanti kumpulkan. Begitu selesai Ramadan dicetak jadi buku, jadi panduan. Nah, itu banyak manfaat yang bisa disiapkan. Ini misalnya secara komunal. Ya, secara personalnya teman-teman punya target. Ya, kalau ulama dulu begitu nih, kebiasaan-kebiasaan. Misalnya di hadis nih, ada yang pengen khatamin Al-Bukhari selama sebulan Ramadan itu, ada yang Sahih Muslim, ada yang hadis-hadis pilihan, kan? Ini secara intelektual teman-teman sekalian. Apa yang mau dikaji nih? Mesti didapatkan. Terutama mahasiswa-mahasiswa ya, adik-adikku yang di Timur Tengah terus punya target. Ya, Ramadan itu punya target tuh. Apa yang mau diperjelas? Anda kalau mau ngambil jurusan tafsir jangan tanggung. Pahami ulumut tafsirnya, turunan-turunannya terus sampai mengerti betul sampai ke hukumnya. Yang di fikih demikian, di hadis demikian, bikin halaqah-halaqah, ya kan? Sehingga sibuk ya dengan manfaat-manfaat yang benar dan diniatkan sebagai ibadah. Sehingga hasilnya itu spesifik. Ya kalau bisa jangan terlalu banyak, fokusnya satu sisi. Belajar ini nih selesai. Ya, saya pun akan insya Allah demikian di tahun ini tuh enggak banyak mengajar diselesaikan sebelum Ramadan. Sehingga fokus nanti bisa optimal pemanfaatan di aspek-aspek yang dimaksudkan. Jadi ini secara intelektual disiapkan teman-teman. Nah, Sya'ban ini persiapan materinya. Nah, jadi kalau misalnya ini Anda akan menggali hadis apa nih? Al-Bukhari. Dari sekarang siapkan kitabnya. Kitabnya apa? Kan? Kalau perlu teman-teman kumpul sama teman-teman misalnya kan. Berapa orang yang pengen belajar ini? Jadi cari gurunya. Spesifik Ramadan bahas itu aja terus. Ya, kalau ingin berkualitas, ya nggak harus dihatamkan semua. Sekedar baca, maknanya sekelewatan misalnya. Itu kan cuma ngambil ijazah, gitu kan? Ijazah bacaan. Tapi kalau mau satu bab bahas. Ibu-ibu misalnya, ibu nggak usah terlalu banyak-banyak, yang tinggi-tinggi ibu dibahas, gitu ya. Ibu bahas fikih rumah tangga. Keluarin nih hadis-hadisnya apa tentang rumah tangga, atau belajar tentang istri-istri Nabi SAW. Kan keluarin hadis-hadisnya yang di Musnad bagaimana Sayyidah Aisyah, hadisnya apa aja. Saya sebulan Ramadan pengen belajar hadis Sayyidah Aisyah, itu aja. Atau konsep kehidupan Sayyidah Khadijah, keluarin materinya, sempurnakan. Siapkan dari sekarang, Ramadan ikutin. Ya, nanti yang lainnya spiritualnya tinggal ditambahkan. Ya, yang spiritual misalnya ditambahkannya agenda-agenda sholat. Dari sekarang disiapkan menunya, menu sholatnya apa aja. Ya, menu sholat. Tuh, apa aja yang kemudian sudah ada di dalam baik itu Al-Quran syaratnya ataupun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Sya'ban itu bukan sekedar kita hanya melewatinya begitu saja, tapi ada persiapan-persiapan seperti persiapan fisikal, ya, menyiapkan kebiasaan-kebiasaan puasa sehingga punya keteraturan yang membimbing metabolisme tubuh kita sesuai ketika akan masuk kepada Ramadan, punya adaptasi secara fisik, jadi tangguh nantinya, ya. Baik, kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kita turunkan lagi, menyiapkan agenda nih, ya, yang akan dikerjakan selama Ramadan. Tadi yang detailnya saya turunkan, ya, detailnya sudah saya turunkan. Nanti kalau misalnya sholat, turunkan dari sekarang gini sholatnya apa saja, secara intelektual mau ngaji apa saja, ya kan? Kemudian nanti secara fisikal dari makanan-makanan disiapkan, nggak apa-apa kok, boleh dari sekarang nyiapkan materi misalnya, kumpulkan nanti dalam puasa ini, insya Allah tidak ada perbedaan di awal Ramadan tahun ini, insya Allah untuk wilayah Indonesia ya. Insya Allah kalau dari sudut pandang hitungan secara astronomis semua akan sama satu Ramadan 1444 Hijrah, dan insya Allah akan bersamaan di 23 Maret. Anda boleh catat kata-kata saya ini, insya Allah akan bersamaan di 23 Maret 2023 Masehi satu Ramadannya, karena ketinggian hilalnya nanti secara astronomis ya, itu sudah memenuhi semua kriteria yang disepakati di Indonesia, baik itu kriterianya BRIN kan dengan 3 derajatnya, ya lo ngasih 6 derajat, kan? Ataupun juga nanti yang konsep hisab dengan wujudul hilal, yang penting di atas 1 derajat. Nah, ketinggian hilal nanti di tanggal 22 menjelang tanggal 23, begitu matahari terbenam maghrib itu sudah 7 derajat. Ya, bahkan mendekati 8 derajat, 7 derajat itu 57 menit kalau nggak salah itu. Jadi plus 7 derajat 57 menit itu sudah mendekati 8. Dan ini sudah di atas kriteria. Ya, imkan ru'yatnya kan 3 derajat. Ya, kemudian ini sudah 7. Jadi insya Allah tanggal 23 Maret itu insya Allah bersamaan dengan satu Ramadan. Sangat tidak ada kemungkinan untuk berbeda. Jadi kemungkinannya hanya satu pilihan saja, ada sama memulainya. Kecuali kriterianya tidak menggunakan hisab dan ru'yat. Kriterianya menggunakan misalnya ketinggian air pasang di laut. Atau misalnya hal-hal yang lain yang kadang-kadang tidak penting gitu ya. Nah ini insya Allah akan sama teman-teman, satu Ramadannya insya Allah akan sama, hanya mungkin akan ada perbedaan saat akan ada potensi perbedaan saat memasuki Idul Fitri, karena ketinggiannya baru 1 derajat 5 menit, ya nanti itu lain waktu untuk dibahas. Nah, tapi mau saya katakan kalau kita punya di sini satu Ramadan, ya, yang bersamaan insya Allah tanggal 23 Maret, ya sekarang masih tanggal 9 kan, ya kan? Ada 14 hari 2 pekan ke depan. Atau kita ambil 13 hari lah kalau ngitungnya misalnya dari besok gitu kan. Ya 12 sampai 13 hari. Nah, siapkan apa saja yang kita akan optimalisasikan saat Ramadan. Baik nanti puasa sunnahnya berdasarkan sunnah Nabi masih ada ke depan 12 hari. Ya, yang akhwat yang masih ada qadha yang belum selesai ada 12 hari itu bisa dioptimalkan. Ya, nanti dialog fikihnya di sesi yang lainnya kita bisa optimalkan karena kan sering ada pertanyaan yang berbeda-beda. Ya, tapi saya turunkan masih ada 12 hari untuk menyelesaikan itu. Ya, saya sampaikan dari sekarang supaya ada persiapan ya, karena ilmu itu penting untuk dikaji, digali sehingga kita tidak gelisah ya. Gelisah kan suka nggak tenang ya. Sama dengan lupa, suka nggak ingat ya. Baik, balik ke sini teman-teman sekalian. Ini Sya'ban. Jadi setelah memperbanyak puasa sunnah, nanti menyiapkan agenda. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman sekalian, menyiapkan mental yang kokoh. Ya, mentalitas itu penting karena nanti awal-awal dikasih rahmat sama Allah, akan semangat semua. Awal Ramadan itu semangat semuanya. Ya, karena huruf ya yang menyertai ya ayyuhalladzina amanu itu untuk memanggil semua tanpa perbedaan jarak, baik dekat, menengah ataupun jauh. Ya-nya itu kan harfun nida, linida'il qarib wal mutawassit wal ba'id. Disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang mendekat, yang menengah dan jauh. Jadi ketika dipanggil di awal Ramadan itu semua dipanggil. Semuanya. Dan ini turunnya kan di bulan Sya'ban. Ya, Quran surah kedua, Al-Baqarah, ayat 183, itu turunnya itu bulan Sya'ban, bukan bulan Ramadan. Turun di Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Kenapa turun di bulan Sya'ban? Salah satu hikmahnya untuk persiapan menuju Ramadan. Jadi ada persiapan selama sebulan untuk mempersiapkan diri sebelum Ramadan. Ya, karena kalau eventnya besar kan mesti siap-siap. Anda punya event dunia kan, wah, luar biasa besarnya, siap-siapnya berapa tahun sebelumnya. Itu Piala Dunia aja kan siap-siapnya 5 tahun sebelumnya, ya kan? Atau 4 tahun sebelumnya. Udah siap-siap semuanya tuh, event-event dunia itu, Allahu Akbar itu kan. Nah, ini event akhirat lah, dunia akhirat bahkan.
dunia akhirat nih Ramadan nih. Seharusnya kita siap-siap di setiap waktu. Ini minimal, paling akhirnya itu kan Sya'ban udah siap-siap. Nah, itu dipanggil semua tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayyuhanya, ayyunya munadah, hanya tanbih. Ayyuha disebutkan 150 kali untuk mengingatkan dan menegaskan. Ya Allah udah ngingetin sebulan sebelum Ramadan, siap-siap semuanya. Optimalkan diri gitu kan. Nah, ini di awal Ramadan dikasih tuh pakai huruf ya, dipanggil semua. Karena itu di awal Ramadan semua semangat karena mendapatkan rahmat Allah semua. Ya. Nanti yang jarang ngaji-ngaji, yang jarang ke masjid tuh penuh masjidnya gitu kan. Terus siap optimis puasa di awal waktu. Tapi karena mentalitasnya berbeda, tidak dikuatkan dari awal, kadang-kadang pertengahannya mulai menurun kan? Gitu. Sehingga di masjid itu menjadi munculnya fenomena berkemajuan, maju sapnya ke depan. Mulai kosong, mulai sepi dan sebagainya. Dan penilaian puasanya nggak semangat seperti di awal. Karena mentalitasnya nggak dikuatkan sebelumnya, kurang motivasi. Maka nanti ada satu petunjuk-petunjuk untuk menguatkan mental supaya kokoh. Apa yang disiapkan. Nanti ada petunjuknya juga, ada doanya nih. Teman-teman, nanti ada doa sejak di bulan Sya'ban. Dari mulai masuk Sya'bannya, ke pertengahan sampai ke ujungnya. Sampai ketika melihat hilal. Itu ada doanya. Sampai lihat hilal ada doanya. Masya Allah. Hilal tuh, hilal, siap-siap ya. Banyak dicari tuh. Saya kalau sudah dekat Ramadan tuh kadang-kadang suka lihat beberapa orang bercanda tapi ya memberikan gejolak kepada hati yang luar biasa. Hilal dicari, taunya lagi tidur katanya. Rupanya ada security namanya hilal. Dicari setiap tahun sekali. Ya, 2 kali sama Idul Adha ya. Nah, ini teman-teman balik ke sini. Jadi mentalitas nanti ketika ngelihat tuh ada doanya juga. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Hafal itu ya di At-Tirmidzi. Nanti insyaallah kita akan bahas itu ketika menjelang ke dekat waktunya. Nanti teman-teman kita akan belajar dan maknai, pahami betul maksudnya apa gitu dari situ. Ini gambarannya supaya dengan itu Allah jaga mental kita itu kuat sampai akhir. Dan insya Allah bisa dikatakan mendekati gitu kan, kekuatan dengan kekuatan Allah berikan mendekati kriteria yang Allah inginkan, Rasul inginkan melalui penunaian puasa Ramadan ini. Nah, ini gambarannya teman-teman sekalian. Jadi Sya'ban, kenapa disebut Sya'ban? Apa korelasinya dengan Ramadan? Sya'ban disebut Sya'ban terkait dengan masa Islam karena masyarakat diminta bersiap-siap, mempelajari, mengumpulkan bekal-bekal yang bisa menjernihkan hatinya sehingga tetap optimis, dekat dengan Allah dan semangat menunaikan ibadah. Seperti orang-orang di masa sebelum Islam, semangat berpencar mencari air untuk menghidupkan keadaan dirinya menjelang Ramadan. Maka diharapkan dengan mengumpulkan bekal-bekal di bulan Sya'ban, ketika masuk di Ramadan, Ramadan akan optimal ditunaikan dengan baik sehingga bisa membakar, menghilangkan, menggugurkan segala potensi-potensi yang kurang baik yang ada pada diri manusia. Dosa-dosa, sifat buruk, perilaku yang tidak baik dan sebagainya bisa berubah menjadi lebih baik, lebih mulia karena sudah ada persiapan sebelumnya. Kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan kepada kita di bulan Sya'ban menjelang ke Ramadan, pertama secara spesifik beliau menuntun untuk memperbanyak puasa sunnah dengan hikmah-hikmah yang tadi telah kita utarakan, baik itu terkait persiapan fisik supaya punya adaptasi menjelang Ramadan, metabolisme tubuhnya bisa menyesuaikan, ataupun juga melatih orang-orang yang belum terbiasa dengan puasa supaya optimal, merencanakan agenda yang disiapkan saat Ramadan sehingga tidak bingung masuk kepada Ramadan, hanya ikut arus saja apa yang kemudian bisa dialami. Islam memberikan persiapan sehingga optimal ketika masuk Ramadan. Dan terakhir, memberikan pencerahan untuk penguatan mental sehingga muncul mentalitas yang kuat, yang optimal, yang baik ketika masuk di bulan Ramadan. Pertanyaannya, agenda apa saja yang sekiranya Nabi pernah tunjukkan untuk bisa kita siapkan? Sehingga agenda ini yang spesifik kita bawa saat Ramadan. Kita tidak capek lagi, nggak lelah lagi. Termasuk doa-doa yang mengiringi supaya mental kita kuat. Nah, ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya.